Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem. Ibu Weni, Pemret kesayangan. Jadi Titi Anggraini ternyata adalah betina Sumatera Selatan. Saya baru tahu wajahnya sangat familiar terkait dengan pemberitaan tentang pilpres yang terkait dengan pil-pilan. Inilah pakarnya. Ya, kok bisa pinter banget gitu sih? Menguasai banget soal hukum tata negara ya? Ya. Tata negara. Oke, bisa ceritain dong. Jadi saya nih Pak Yu Weni asli dari Sumatera Selatan. Namanya nama Jawa tapi asli dari Musirawas. Jadi bapak tuh wong Musirawas, ibu Jemelaha. Tapi saya lahir di Musirawas. Tapi studi saya memang di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ya, jurusan Hukum Tata Negara. Sebenarnya kalau pinter-pinter amat sih enggak ya, tetapi yang mungkin bikin orang kelihatan pinter tanda kutip karena isu yang ditekuni itu spesifik. Jadi karena kita nekuni isu yang memang spesifik, fokus, melihat orang yang ada di luar sana pasti melihat kok sangat menguasai begitu. Jadi saya kira kalau penguasaan itu lebih karena adaptasi pada isu yang konsisten. Jadi fokus pada isu yang spesifik, menekuni secara terus-menerus sehingga setiap perkembangan bisa diikuti. Tapi kan gini ya, pertanyaan recehnya adalah perempuan itu biasanya nggak mau belajar tentang hukum atau nggak mau ngambil kuliah hukum, paling manajemen gitu ya. Komunikasi, taruhlah kayak saya gitu-gitu. Tapi kalau udah hukum tuh ribet. Kalau saya terus terang nggak suka karena bacanya itu, aduh kalimatnya membelir. Ya, apalagi tata negara itu kan ya hal yang nggak familiar, nggak populer. Kemudian kalau perempuan tuh biasanya yang belajar hukum kemudian kenotariatan. Jadi notaris. Kalau dulu di UI itu satu angkatan sekitar 150-an. Jadi dari 150-an itu yang kuliah hukum tata negara cuma 3 orang. Mayoritas tuh ambilnya tuh hukum bisnis, lalu hukum ekonomi, perdata gitu ya, atau enggak praktisi. Pertanyaannya kan why? Kenapa? Saya tuh orangnya suka yang dinamis. Sebenarnya Mbak, cita-cita saya itu, UN ya, mau jadi wartawan. Sederhana, karena kenapa? Wartawan itu kan keliling dunia, keliling Indonesia. I wanna see the world. Saya mau lihat dunia, mau lihat Indonesia. Tapi waktu nentuin jurusan, wartawan tuh kan nggak populer ya waktu itu. Terus kata orang tua, mau jadi apa kalau jadi wartawan? Nulis-nulis gitu ya. Udahlah kalau gitu nulis-nulis juga, hukum juga bisa. Tapi saya memilih hukum tuh karena dinamis. Jadi ternyata dengan belajar hukum kita bisa belajar sebuah dinamika bahwa negara itu bukan sekedar ada penguasa, ada rakyat. Karena sebenarnya dari SMA ketika belajar tata negara, bagaimana orang muda tuh ngumpul bikin perkumpulan organisasi, lalu mereka berjuang untuk kemerdekaan. Itu tuh lebih menarik daripada ngapalin pelajaran biologi gitu kan, matematika yang merah terus, kimia yang merah terus. Jadi sebenarnya escape juga nih, lari ke fakultas hukum dari angka-angka itu tadi, dari warna merah di rapot fisika, kimia. Ternyata masuk fakultas hukum belajar hukum waris, ngitung lagi. Gitu sih, yuk ceritanya ya. Jadi memang passionnya boleh dibilang di hukum ya. Minat, ketertarikan, dan juga memang mungkin kan kata orang memang ada di jiwanya itu tertarik di situ. Apalagi waktu kuliah di zaman reformasi masuk krisis moneter reformasi, ternyata figur yang menginspirasi itu figur orang-orang yang dari Sumatera. Prof Yusril orang Belitung, Profesor Jimli Asidiki dosen, Profesor Harun Al-Rashid orang sini. Jadi melihat figur mereka tuh jadi motivasi sendiri, saya tuh bisa ikut kayak mereka. Jadi saya milih kuliah ya diikuti hanya 3 orang, kadang-kadang seperti privat aja. Sakingnya tuh ya, saking sedikit peminat. Betul sekali. Nah, sekarang terkait dengan politik, ya terkait dengan politik. Apakah seorang Titi Anggraini yang boleh dibilang mumpuni pada hal-hal tentang hukum, suatu saat atau mungkin sudah ditawari oleh parpol-parpol, ya kan, untuk bergabung ke salah satu parpol atau salah 2 parpol atau salah 3 parpol? Tawaran dari
sejak beberapa pemilu lalu itu sudah masuk. Ada yang nawarin ingin jadi wasekjen. Pokoknya posisi-posisi tinggi lah ya. Tapi saya bilang sama teman-teman, kebanyakan yang nawarin itu adalah teman-teman perempuan, terutama ketika mau rekrutmen caleg. Saya bilang kita ini harus berbagi peran. Kalau ada yang berjuang di dalam, harus ada yang nemenin dari luar. Kalau ada yang berjuang menyalurkan aspirasi masyarakat, maka harus ada yang dampingin untuk memberikan penguatan. Nah dari sana peran dan saling berbagi itu membuat kita lebih bisa berbagi fokus, berbagi kerja, ya bisa dibilang division of labor lah. Ya, jadi sampai ke pemilu 2019 yang nawarin juga masih banyak. Tapi disitulah sebenarnya konsistensi, fokus itu jadi ujian. Bukan berarti kita tidak mendukung perempuan di politik, tapi pembagian tugas itu akan membuat perempuan di politik lebih kuat. Suatu hari akankah sampai ke sana? Sejauh ini masih belum berminat karena ingin menempuh jalur non-partisan. Peduli politik, sayang dengan politisi perempuan dan politisi-politisi baik, tapi berbagi peran berada di luar dulu. Pandangan seorang Titi Anggraini yang tadi dapat award dari Tribun Sumsel sebagai salah satu alpha female lahir di Sumatera Selatan. Yang pasti UNI syukur alhamdulillah. Ini award yang bisa dibilang paling berharga. Karena mungkin award ini yang paling membuat almarhum Bapak bangga. Karena Bapak itu orang sini, saya tuh pernah jadi demokrasi ambassador. Matanya berkaca-kaca. Karena ikut almarhum Bapak. Berkaca-kaca. Jadi pernah jadi demokrasi ambassador International IDEA bareng dengan Kofi Annan dan banyak mantan kepala negara. Jadi itu udah skala internasional gitu ya. Pernah dapat penghargaan dari Prancis, dari Open Government Partnership, Silver Award, pernah dari banyak tempat. Tapi ini yang paling secara emosional paling menyentuh. Karena yang pertama, saya merasa punya kontribusi buat anak lahiran saya. Selama ini hanya orang kenal Titi Anggraini Perludem, dan dari nama kan seolah-olah bukan orang Sumatera. Seolah-olah ini menemukan kembali siapa saya, dari mana saya berasal, dan apa yang saya harus ingat dan saya harus kontribusikan. Jadi ini sebenarnya yang menurut saya pengakuan yang sesungguhnya pengakuan untuk seorang Titi Anggraini. Jadi terharu, pengen melek. Jadi terima kasih Tribun Sumsel, it's really outstanding 7. Selamat ulang tahun, terus berkarya, pasti akan makin sukses. Selalu jadi pelopor. Kalau ada alpha female, ini alpha media. Alpha media. Oke. Sekarang apa pendapatmu tentang Indonesia pasca Pilpres? Indonesia pasca Pilpres penuh tantangan tetapi menjanjikan harapan. Dengan tentu saja banyak hal yang harus kita kerjakan. Tetapi saya optimis karena bagaimanapun kita sudah melampaui proses yang sangat berat, menyelenggarakan the biggest one day election in the world, pemilu serentak satu hari terbesar di dunia, dengan sistem pemilu yang paling kompleks di dunia. Jadi bagi saya sebenarnya kita sudah melalui ujian yang berat lah ya. Kalau kemudian ujian yang mampu kita lewati itu tidak mampu kita tangkap peluangnya, maka itu terus terang akan sangat merugikan. Tapi saya percaya bahwa dengan keterpilihan presiden dan wakil presiden yang punya seluruh rakyat Indonesia dan yang punya seluruh rakyat Indonesia. Betul dong. Nggak ada itu presiden itu hanya presidennya 85 juta orang yang pilih, walaupun di Sumsel misalnya yang pilih 38 ya. 38%. Tetapi tidak pernah dikenal presiden dari 85 juta pemilih. Jadi harapan saya rekonsiliasi sosial adalah modalitas kita untuk ke depan. Jadi tidak ada lagi friksi, pembelahan, polarisasi, tetapi bagaimana kita memanfaatkan energi begitu besar dari energi partisipasi elektoral di bilik suara menjadi partisipasi aktif warga negara, mengawal
menjual produk dan hasil dari pemilu, baik yang di eksekutif, baik yang di legislatif, karena energinya luar biasa nih, energi politiknya. Tinggal kemudian bagaimana kita mengawasi kebijakan, mengawasi anggaran, mengawasi kinerja pemerintah dan legislatif. Maka kalau itu bisa kita lakukan, Indonesia ini adalah sejuta harapan. Sejuta harapan. Dari mana sih seorang Titi Anggra ini mendapatkan kalimat-kalimat yang bernas seperti itu? Baca Tribun, Keren. baca grupnya Gramedia Kompas. Asik. saya tuh tertib banget kalau langganan koran. Jadi kalau saya tuh langganan koran tuh cetaknya iya, online-nya iya. Jadi buku jendela dunia. Jadi makanya cita-cita sempat mau jadi wartawan karena baca buku. Bukunya nggak usah jauh-jauh tuh, RUPL ya, buku pintar. Nah dari situ saya senang baca, Mbak. Meskipun sekarang tren baca tuh udah bergeser ya, tidak lagi buku, walaupun buku tetap harus baca. Digital itu pun media, sebenarnya kan informasi itu ada semua di sana, tinggal mau atau enggak kita baca. Dan saya alhamdulillah punya lingkungan guru-guru yang memang banyak ngasih insight gitu. Jadi saya tidak pernah lupa kalau ketemu orang yang bagus tuh nggak bikin catatan. Catatan, kalau saya bilang catatan goblok, mendingan saya catat ketimbang lupa. Betul banget, Ya kan? Dan saya tuh suka medsos karena di medsos bisa nyimpen. Jadi biasanya kalau poin-poin penting yang saya dapat pasti saya simpen di medsos. Oke, terima kasih banyak nih udah datang. Semoga semakin bermanfaat bagi Amin. semuanya ya. Amin. Ya, sukses terus Titi Anggra. Bye.